Tapi saya masih akan terus menyelidiki kasus ini sampai saya menemukan siapa pelaku sebenarnya. Ya Tuhan, suara Al terus terngiang di pikiranku. Aku takut sekali. Gimana ini? Angga menyewa seorang hacker untuk menyelidiki siapa yang sudah mengganti paspor akunnya. Dan kemarin, hacker itu berhasil menemukan orang itu. Hacker itu berhasil mengecek nomor handphone yang dipakai pada handphone itu untuk mengganti paspor akunnya. Ternyata nomor telepon itu punya Mama Sarah. Aku percaya Mama nggak mungkin melakukannya. Tapi Al juga nggak mungkin bohong. Papa pasti jadi kepikiran sama kata-katanya Al. Aku takut Papa jadi sakit. Pak, kok nggak jadi pergi ke Coffee City? Bentar lagi lah. Bentar lagi. Kamu kepikiran sama kata-katanya Al ya? Kamu nggak percaya sama aku, Pak? Kamu inget nggak? Waktu itu Elsa sempat nyariin Mama karena handphone Mama nggak aktif. Ma, handphone kamu kenapa? Tadi Elsa hubungin aku. Dia bilang handphone kamu nggak aktif. Aku malah nggak tahu kalau ada telepon masuk. Mungkin lagi nggak ada sinyal kali Pak, kan kadang suka gitu telepon error. Iya. Saat itu aku udah ganti nomor. Karena handphone aku dihack lagi sama orang. Ini handphone aku. Aku miss call ke handphone kamu ya. Tuh, bener kan? Handphone aku sekarang memang udah ganti nomor. Ya. Jadi please Pak, kamu jangan pikirin aneh-aneh. Ya, nanti kamu sakit. Aku nggak mau melihat kamu sakit, aku mau lihat kamu sehat terus. Ya. Aku harus cari tahu lebih dalam lagi. Apa benar Mama hanya korban? Atau Mama sedang melindungi seseorang? Oke kelas, now we are going to learn about kindness. Sekarang kita akan belajar tentang kindness yang artinya kebaikan. Siapa yang suka berbuat baik? Raise your hand. Angkat tangan. Saya Miss. Well, first, Joanna. Coba kamu maju dan kasih contoh tentang kindness. Yuk. Waktu mama aku sakit, aku bikinin teh manis panas buat mama aku. Habis itu aku pijitin kaki mama aku. Wow, very good Joanna.
menyayangi orang tua adalah salah satu contoh kindness. Thank you, Joanna. Oke, now Tania. Coba kamu kasih contoh tentang kindness lainnya ya. Ayo Tania. Waktu Reina nangis, aku hiburin Reina nangis biar Reina nggak nangis lagi dan nggak sedih lagi. It's very kind of you, Tania. Kita harus sayang sama teman kita, hibur dia saat sedih, dan jadilah teman yang baik. Juga dengan ucapan kata-kata yang baik. Jangan sengaja menyakiti hati teman kita ya. Jangan bikin sedih teman kita, oke? Oke, Miss. Oke, thank you Tania. Oke, next. Rena, coba kamu kasih tahu tentang contoh kindness lagi. Aku bagi-bagi makanan buat anak-anak jalanan waktu bulan puasa. Wow, good job Rena. Kita harus saling berbagi ya, sharing. Berbagi itu tidak akan membuat kita miskin, tapi akan membuat hati kita semakin penuh dan akan lebih bahagia. Mirna. Mirna. Kamu kayaknya agak banyak pikiran dari kemarin. What's wrong? Mungkin kamu bisa cerita sama saya atau ada urusan keluarga? Oh, enggak Bu, nggak ada apa-apa Bu. Tadi lagi enak bengong aja Bu. Mirna. I know you lied to me, but it's okay, nggak apa-apa. Saya ngerti kalau kamu nggak mau cerita. Saya hargai pilihan kamu. Whatever it is, apapun itu, semoga masalahnya cepat selesai ya. Aduh, gara-gara Pak Bos nih, pakai nyuruh rahasiain segala. Jadi berat banget kan hidup gue pegang rahasia. Mana Bu Bos tahu lagi kalau gue bohong. Kagak mungkin Pan, gue cerita sama Bu Bos tanpa izin dari Pak Bos. Bisa-bisa huru hara lagi dah. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Tadi istri saya telepon saya. Katanya sudah ditemukan kerangka bayi. Oh, iya, Pak. Itu ada kain kapan sama kerangka bayinya, Pak. Itu Pak, bekas kapan sama kerangkanya? Pasti ini ada campur tangan Elsa dan Mama Sarah. Beraninya mereka masih mempertahankan kebohongan soal kematian Nindi. Kemarin, ada yang datang ke sini lagi nggak? Oh, iya ada, Pak. Abis Bapak dan Ibu pergi, ada cewek datang ke sini. Dia nanyain Bapak. Dengar Ibu Andin dibawa ke rumah sakit, dia langsung pergi, Pak. Itu Mirna. Abis itu nggak ada lagi, Pak. Iya Pak, paling si Dadang. Iya, Mang Dadang. Dadang? Iya, Pak. Mang Dadang. Dia dulu juga pekerja di sini. Tapi karena udah lama dia sakit-sakitan, jadi nggak kerja lagi di sini, Pak. Soal penyelidikan makam Nindi gimana? Iya Pak, saya udah datang ke makamnya. Tapi yang ngurus makamnya Nindi udah lama nggak kerja di sana Pak. Namanya Mang Dadang. Mang Dadang pasti disuruh datang ke sini dan pasti dia yang menaruh kerangkanya. Ini gimana pemindahannya Pak? Apa masih perlu pemindahan dilakukan? Sedangkan gue nggak tahu itu kerangka siapa.
Tapi kalau nggak dilakuin, Andin pasti bertanya-tanya. Halo Pak, selamat siang. Ren, saya ada tugas buat kamu. Iya Pak. Apa itu Pak? Tolong kamu cari Mang Dadang, si tukang makam itu. Saya mau ketemu. Baik Pak. Kalau kamu udah ketemu sama dia, dan kamu sudah sama dia, kabari saya. Iya Pak, siap. Catatan alamat Mang Dadang kayaknya saya simpen di apartemen. Nggak ada di sini. Ya udah, berarti saya mau pulang dulu ke apartemen. Sayang, maafin aku ya. Tadi aku mual-mual. Kamu jadi telat ke kantornya, kesiangan. Nggak apa-apa. Karena aku suami kamu, udah tanggung jawab aku untuk jagain kamu terus. Pagi kamu lagi hamil. Sekali-sekali aku jadi suami siaga sekarang. Kasih ya sayang. Jadi aku berangkat kerja ya. Kamu istirahat. Hati. Ngapain nelfon gue? Halo? Ada apa telepon saya? Saya ada di depan rumah kamu. Keluar kamu sekarang, saya mau bicara. Kalau kamu nggak mau keluar, saya akan masuk dan akan mempermalukan kamu. Apaan sih, Al, main matiin aja. Mimpi apa sih gue punya kakak ipar kayak gitu? Ngeselin banget. Tapi dia ngapain ya kesini? Perasaan kok gue gak enak ya. Asal berurusan sama dia. Tenang Elsa, tenang. Lo gak boleh kebawa emosi. Jangan sampai ini berpengaruh sama anak lo.